Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rindu Tiara Gina. Saya dari Universitas PGRI Silampari, kelas 5F PGSD, dengan NPM 204220099. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah pembelajaran kelas rangkap. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint saya yang berjudul Memahami Model Pengelolaan PKR, yang mana di sini terkait prinsip dan model PKR, prinsip didaktik metodik, juga prosedur dasar PKR. Prinsip dalam pembelajaran kelas rangkap adalah ketentuan-ketentuan umum dan khusus yang bersifat memandu dan mengarahkan pikiran dan perilaku guru dalam menyikapi dan mengelola pembelajaran. Pembelajaran kelas rangkap memiliki prinsip-prinsip umum, baik yang bersifat psikologis, pedagogis, maupun didaktik metodik. PKR memiliki beberapa model. Yang pertama, model PKR 221, yang mana pada model ini seorang guru mengajar dua kelas, misalkan kelas 5 dan kelas 6, dengan dua mata pelajaran yang berbeda, contohnya IPA dan IPS dalam satu ruangan. Selanjutnya, model PKR 222, yang mana pada model ini, guru menghadapi dua kelas, misalnya kelas 5 dan kelas 6, untuk mengajar matematika di kelas 5 dan IPA di kelas 6. Topik yang diajarkan tidak memiliki keterkaitan. Proses berlangsung dalam dua ruangan berdekatan yang berhubungan dengan pintu. Terakhir, model PKR 333, yang mana pada model PKR ini, guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran. Misalnya pada kelas 4 diajarkan mata pembelajaran matematika, di kelas 5 mata pembelajaran IPA, dan di kelas 6 mata pembelajaran IPS. Selain model, PKR juga menggunakan prinsip didaktik, metodik, dan prosedur dasar PKR, yang mana didaktik berasal dari bahasa Latin didasco atau didasein, yang berarti saya mengajar. Secara populer, diartikan sebagai ilmu mengajar atau pengetahuan tentang bagaimana cara mengajar. Metodik juga berasal dari bahasa Latin yang artinya metodos atau jalan ke, dan secara populer diartikan sebagai cara atau strategi dalam mengajar. Ilmu mengajar atau didaktik berkenaan dengan bagaimana menerapkan teori dan konsep psikologis, sosiologis, komunikasi dari ilmu yang sesuai dengan upaya membimbing dan menciptakan situasi belajar. Jadi, didaktik sebenarnya merupakan ilmu terapan atau ilmu pendidikan yang praktis. Strategi mengajar atau metodik pada dasarnya berkenaan dengan penataan urutan kegiatan pembelajaran. Secara operasional dapat dirinci menjadi bagaimana membuka pembelajaran, mengisi kegiatan inti, dan mengakhiri pembelajaran. Untuk menutup pembelajaran, guru harus meninjau kembali, mereview poin-poin penting dari pelajaran yang telah dipelajari. Selanjutnya mengadakan evaluasi untuk melakukan penilaian terhadap pemahaman siswa dan memberikan tindak lanjut menyampaikan tugas atau materi untuk dipelajari lebih lanjut. Dengan pendekatan ini, maka bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih terstruktur dan efektif. Ada pula mendorong belajar aktif dan membiasakan belajar mandiri. Yang dimaksud dengan belajar aktif adalah mengacu pada pendekatan pembelajaran yang menekankan keterlibatan langsung siswa dalam proses belajar. Nah, hal tersebut mencakup interaksi sosial. Siswa berkolaborasi dalam kelompok kecil, berbagi ide, dan mendiskusikan materi pelajaran. Sedangkan kemandirian dalam belajar adalah mendorong siswa untuk belajar mandiri dengan memberikan tugas yang menantang dan relevan, serta menciptakan iklim belajar yang positif. Dengan menggunakan konsep didaktik metodik seperti yang dijelaskan sebelumnya, maka yang dimaksud dengan prinsip-prinsip didaktik metodik dan prosedur dasar pembelajaran kelas rangkap dalam materi ini meliputi yang pertama, konsep-konsep pembelajaran yang relevan dan perlu diterapkan dalam PKR sehingga membentuk suatu sistem. Selanjutnya, keterampilan prosedural pembelajaran khususnya berkenaan dengan membuka dan menutup pembelajaran, mendorong belajar aktif dan belajar mandiri, serta mengelola PKR. Kesimpulan dari memahami model pengelolaan PKR adalah guru PKR perlu
memiliki ilmu dan kiat dalam mengajar, agar proses pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Membuka pelajaran merupakan penghubung pengalaman belajar lama dan baru yang sekaligus berfungsi sebagai langkah awal yang menentukan mulus tidaknya proses belajar murid. Menutup pelajaran merupakan review terhadap pelajaran yang berlangsung dan berfungsi sebagai penghubung antara pengalaman baru dengan pengalaman yang akan datang. Proses belajar aktif dan belajar mandiri memang perlu dikembangkan dalam pelaksanaan pembelajaran kelas rangkap dengan menciptakan iklim belajar yang ditandai oleh suasana hangat, adanya dialog, peran murid yang jelas, dan saling percaya. Dalam menciptakan dan memelihara situasi kelas yang optimal, maka guru PKR harus terampil dalam menanggapi suasana belajar, memeratakan perhatian, memberi penugasan yang jelas, memberi teguran yang arif dan bijaksana, dan memberikan penguatan yang tepat. Dalam mengendalikan kondisi belajar yang optimal dan mengatasi perilaku menyimpang, guru harus terampil dalam mengajarkan dan memberi contoh, menguatkan perilaku yang baik, dan memberi hukuman yang benar dan wajar. Nah, sekian hasil presentasi dari PowerPoint yang saya buat. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.